Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa setiap hari kami merasakan berkat Tuhan dan penyertaan-Mu bagi kami. Hingga pada saat ini kami datang menghadap Tuhan untuk bersyukur dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema kita pada hari ini adalah stop berprasangka buruk. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menampilkan sebuah foto untuk kita semua, demikian fotonya. Ketika kita melihat foto ini, apa yang kita pikirkan? Tentu sebagian kita memikirkan bahwa dia adalah seorang preman. Dia adalah seorang pembuat onar. Tapi sebenarnya beliau ini adalah seorang pendeta. Dia bernama Pendeta Agus Sutikno, dan dia melayani di jalan-jalan untuk bisa melayani bagi orang-orang yang kurang mampu dalam kehidupan mereka. Tentu ketika pertama kali melihat fotonya kita berprasangka buruk, padahal kita belum tahu siapa dia sebenarnya. Nah, menurut KBBI, prasangka buruk adalah sebuah pendapat yang negatif yang sebenarnya kita belum mengetahui akan sesuatu. Jadi kita belum tahu, udah berpikir negatif dulu, itu adalah sebuah prasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini sering juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh tadi, banyak juga hal-hal yang sering kita lakukan dalam berprasangka buruk. Contoh dalam keluarga. Kita mungkin sering berprasangka buruk ketika saatnya bagi warisan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ketika ada saudara kita yang mengeluarkan sebuah pendapat, kita belum tahu betul akan isi pendapatnya, tetapi kita sudah berpikir prasangka buruk bahwa dia akan menguasai seluruh warisan. Bahkan juga sering berprasangka buruk, ya mungkin kita pemuda yang berpacaran, berkomunikasi dengan pasangan kita chatting dia dengan menggunakan media WhatsApp, biasanya checklist 2, tidak ada berwarna biru. Kita selalu beranggapan mungkin dia melakukan sesuatu yang lain bersama dengan orang lain, padahal mungkin dia sedang tidur atau hal yang lain yang dilakukan. Kita sering sekali berprasangka buruk terhadap orang lain. Bahkan juga bukan hanya kepada manusia, prasangka buruk juga sering terjadi kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu kejadian dalam kehidupan kita, kita selalu berpikir kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau jahat sekali? Kenapa kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupanku? Itu juga prasangka buruk yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita Roma pasal 8 ayat 5 sampai ke 6 ini mau menegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia atau umat yang sudah menerima keselamatan. Kita sudah bagian dari anak-anak Tuhan.
kita mendapat karunia dalam kehidupan kita, dan kita juga dipimpin oleh Roh Kudus yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa bagi orang yang berprinsip hidupnya adalah menurut daging, maka pemikirannya adalah pemikiran juga untuk hidup atau untuk daging. Tapi bagi orang yang memang dalam kehidupannya selalu hidup dalam roh, maka selalu juga memikirkan hal-hal yang surgawi. Artinya apa? Ketika kita dalam pikiran kita itu hanya untuk daging, hanya untuk kehidupan di tengah dunia ini, maka yang selalu pikirkan adalah hal-hal yang negatif yang muncul. Karena kita selalu memikirkan, memerlukan hanya untuk kebutuhan duniawi, hanya untuk kebutuhan daging kita. Tapi ketika kita benar-benar hidup dalam roh, maka yang kita pikirkan adalah benar-benar adalah roh, atau sebuah kehidupan yang baik. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jelas dikatakan pada ayat ke-6, ketika kita memikirkan hal-hal duniawi, maka upah kita adalah maut. Tetapi ketika kita memikirkan untuk kehidupan yang lebih baik, hidup dalam roh, maka yang kita dapatkan adalah surgawi. Artinya menegaskan kepada kita, stop untuk berpikir negatif, stop berprasangka buruk, stop memikirkan tentang mengutamakan hal-hal duniawi. Karena semua yang kita lakukan itu tidak berguna, bahkan berujung kepada maut yang menjadi hukuman kepada kita. Bagaimana kita untuk senantiasa boleh tidak berprasangka buruk? Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri memikirkan sesuatu yang benar. Air memang itu datangnya dari atas ke bawah, ya. Tapi bisakah air ini dari bawah ke atas? Tentu bisa, asal ada sebuah usaha yang kita lakukan, bahwa kita memompa air dari bawah ke atas. Bahkan juga lebih simpel yang menggunakan mesin air. Artinya ada sebuah usaha yang kita lakukan untuk bisa menaikkan air dari bawah menuju ke atas. Artinya apa? Manusia ini memang senantiasa berpikir duniawi. Sudah sebuah alur dalam kehidupan kita manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, lebih mementingkan daging daripada sebuah roh dalam kehidupan kita. Jadi mari kita manusia berusaha untuk tidak mengikuti sebuah alur tersebut, tapi bagaimana kita berusaha berjuang agar kita benar-benar bisa hidup dalam roh. Agar apa? Ya, agar upah kita mendapatkan upah dari Tuhan di surga. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang buruk juga terjadi ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain adalah bahwa akan terjadi sebuah benteng besar dalam kehidupan kita yang memisahkan kita dengan orang lain, karena selalu kita berpikiran buruk terhadap orang lain. Oleh sebab itu, stop berprasangka buruk, karena itu akan merugikan kehidupan kita. Mari hidup dalam roh untuk kita bisa berpikir benar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ambil sebuah prinsip kehidupan yang benar, bahwa Tuhan juga akan senantiasa menyertai kita dan memberkati kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya itu menjadi pengajaran buat kami untuk kami boleh hidup dalam firman-Mu, agar kami tidak berprasangka buruk terhadap orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyeri saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.